kabar kalian semua? Tentu, kalian sudah siap dengan ketegangan serial cerita Prison Break bersama saya, Mas Ad, di channel Nobar Series. Check it out. Disponsori oleh Rujak Tingure Yuja. Baru seminggu di Fox River, Scofield telah membuat beberapa orang memusuhinya. Di antaranya adalah kelompok Abruzzi yang kali ini telah membuatnya kehilangan 2 jari kakinya. Kapten Billig yang sebelumnya bermain mata dengan Abruzzi tidak mengira bahwa Abruzzi dan kawan-kawan akan bertindak sejauh itu. Scofield harus dibawa ke ruang perawatan dan kembali bertemu dengan Dr. Sarah. Dr. Sarah menanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini, tapi Scofield menolak untuk memberitahunya. Dr. Sarah pun meminta Kapten Billig untuk melakukan investigasi. Billig mengatakan semua sudah ditanganinya. We got taken care of. Sementara itu, Link tahu betul siapa pelaku di balik penyiksaan mengerikan itu. Ketika Link menyampaikan keinginannya untuk membalas Abruzzi, Scofield melarangnya. Dia menjelaskan bahwa Abruzzi memiliki bisnis persewaan pesawat yang bandaranya hanya berjarak 16 km dari Fox River, dan mereka memerlukan Abruzzi dengan pesawatnya saat hari pelarian nanti. Scofield mengungkapkan bahwa ada orang yang tidak kalah penting untuk dilibatkan dalam rencananya. Orang itu adalah teman satu selnya, yakni Sucre, dan Link mengingatkan Scofield bahwa Sucre adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Saat mengecat sebuah ruangan di dalam penjara, Scofield menyembunyikan semacam ponsel di sebuah kotak listrik tepat di depan Sucre. Ini adalah sejenis ujian yang disiapkan khusus untuk Sucre, karena Scofield tahu Sucre sangat membutuhkan benda tersebut. Now that means you can make calls whenever you want, right? What's in there? You never saw it. Got it? I don't like the look in your eye. What's in there? You never saw it. Got it? Sementara itu, Kepala Sipir Pope menemui Link dan memintanya untuk mengisi sebuah formulir. Dengan sisa hari eksekusi Link yang tinggal 4 minggu lagi, Pope menyarankannya untuk mengisi daftar nama orang yang akan menemaninya saat hari eksekusi nanti. Kembali ke Fox River, Link melapor kepada Billig bahwa Sucre telah menyimpan ponsel di suatu tempat di dalam penjara. Setelah itu, Billig mengancam Sucre akan mengambil jatah kunjungan khususnya jika tidak menunjukkan di mana ponsel tersebut disimpan. Karena Sucre tetap bungkam, maka artinya jatah kunjungan khususnya telah dicabut. Giving you a chance to save your precious conjugal. You lied to yourself, huh? Ketika Sucre meminta Scofield memberikan ponselnya agar ia bisa segera menelpon tunangannya, ternyata ponsel itu hanya sebuah replika dari sebuah sabun batang. Scofield mengatakan ini hanya sebuah tes yang dilakukannya untuk membuktikan bahwa Sucre pantas untuk dipercaya, karena Scofield akan melibatkan Sucre dalam rencana pelariannya. Mendengar itu, Sucre sangat kesal dan menolak untuk ikut dalam rencana Scofield. I had to test you. See if you could keep a secret. You want a secret? Man, I would have beat you 6 ways till Sunday. I lost my conjugal. That went well. Di sisi lain, T-Bag sedang memesan alat penyiksaan kepada seorang napi di bengkel penjara. Tentu saja, dia menyiapkan alat ini untuk Scofield. Call it the gutter. Inflict the maximum amount of pain so a guy wishes he just died. Can't quite get there. Oh, I got that. No one sick puppy. You know that. Di ruang pemeriksaan Dr. Sarah, Scofield mendapati hasil pemeriksaan luka jari kakinya telah membaik. Dr. Sarah menawarkan bantuan kepada Scofield untuk memindahkan selnya agar terhindar dari tahanan yang telah menganiayanya. Namun tentu saja, Scofield tidak ingin meninggalkan sel tahanannya. You open that door, and there's nothing I want to face the monsters on my own. Sementara itu, Abruzzi kembali mendapat kunjungan dari rekan mafianya, Billy Falzone. Abruzzi menunjukkan bukti usahanya dalam mencari informasi tentang Fibonacci dengan memberikan sebuah kotak berisi potongan jari kaki Scofield.
Billy tidak terlihat terkesan dan meminta Abruzzi menggunakan metode lain karena waktu persidangan sudah semakin dekat. Dan ancaman Billy terhadap Abruzzi terasa semakin nyata ketika dia membawa anak-anak Abruzzi dan mengatakan bahwa mereka akan tinggal bersama. Kembali ke Fox River, dari balik jeruji selnya, Abruzzi mulai memikirkan metode lain untuk membuat Scofield bicara. Dia mengutip lirik lagu The Beatles, "Mungkin yang kau butuhkan adalah cinta." Sementara itu, Sucre langsung mengemasi barangnya dan meminta untuk pindah sel. Karena tidak ingin terlibat dalam rencana pelarian Scofield, dia lebih memilih menunggu 16 bulan sebelum akhirnya bebas daripada menjadi buronan. Let's go, Sucre. Dan di sisi lain penjara, T-Bag tengah mengawasi Scofield dengan memegang senjata yang telah dipesannya. Ketika ia hendak menghampiri Scofield, Abruzzi menghalanginya dan mengatakan bahwa tujuan mereka sebenarnya sama terhadap Scofield. Ketika komplotan Abruzzi dan T-Bag telah berhasil menyudutkan Scofield dalam suatu ruangan, ternyata Abruzzi dan gerombolannya malah menghajar T-Bag. Rupanya, ini adalah pendekatan baru yang digunakan oleh Abruzzi, yakni dengan mengikuti rencana Scofield dan membereskan penghalang-penghalangnya. Di halaman penjara, Scofield memaparkan kesepakatan pertukaran dengan Abruzzi. Abruzzi harus menyiapkan pesawat untuk kabur. Setelah itu, Scofield akan memberikan informasi tentang Fibonacci. Setelah mereka sepakat dan melihat perubahan sikap Abruzzi, Scofield sempat mengejek Abruzzi sebagai orang yang pelin-pelan. Like I said, John, you're a mercurial man. Sementara itu, LJ dan ibunya harus berhadapan dengan petugas investigasi sebelum LJ menjalani masa percobaan hukumannya. Dan masa percobaan hukumannya tersebut akan dilaluinya di Fox River bersama seorang mentor yang tidak lain adalah ayahnya sendiri, Link. Mentor? Your father. Di sel tahanan Lincoln, seorang pendeta mencoba mendamaikan hati Link yang akan segera menghadapi hari eksekusi. Pendeta itu menyarankan kepada Link untuk menunjukkan cintanya kepada keluarga dan orang-orang yang dikasihinya pada hari terakhir sebelum ia meninggalkan dunia. Di ruang kunjungan, Link menemui LJ dan memintanya untuk hadir di hari eksekusinya. Ketika Link meminta LJ untuk mengelurkan tangan dan mengatakan bahwa hanya dia dan Scofield, keluarga yang dimiliki dan disayanginya, tangisan LJ pun pecah. I want you to be there the day before I die. I love you. I've always loved you. Veronica mengunjungi Scofield dan menyayangkan kejadian yang menimpa Scofield. Kasus ini seperti tak berujung, karena orang-orang yang ada di baliknya telah merencanakannya dengan sangat rapi. Inilah yang membuat Scofield berusaha untuk menyelamatkan kakaknya dengan caranya sendiri. Letitia knows something I can get out of her, or maybe we can reopen Lincoln's case. Or I could take matters into my own hands. You don't have to do Kali ini, Veronica kembali mencari Letitia di apartemennya. Dan tiba-tiba, Letitia menodongkan pistol ke arah Veronica karena telah menganggap Veronica bekerja untuk mereka. Letitia tengah berkemas-kemas hendak meninggalkan apartemennya. Namun Veronica berusaha menenangkannya agar mau membuat surat kesaksian di kantornya sebelum ia pergi. I'll type it up, you can sign, take you to the airport myself. Di kantor Veronica, Letitia menceritakan detail peristiwa bagaimana Link terlibat dengan Crab. Link memiliki hutang sebesar $90.000 kepada Crab dan tak bisa melunasinya. Secara tidak terduga, seorang pria bersama orang-orang dengan setelan rapi melunasi hutang Link kepada Crab. Pria-pria itu adalah yang disebut mereka oleh Letitia. Tentu saja, salah satunya adalah agen Kellerman. Sementara itu di kantor Veronica, tak lama setelah Letitia keluar ruangan, agen Kellerman memasuki ruangan Veronica. Dengan wajah yang dimanis-maniskan, Kellerman meminta Veronica untuk tidak mengusik kasus Lincoln Burrows dan menawarkan bantuan jika Veronica memerlukannya. Merasa ada kejanggalan, Veronica segera menyudahi percakapan mereka dan mulai mengkhawatirkan keberadaan Letitia. Dan benar saja, Letitia sudah lenyap.
Sementara itu, sebuah sedan yang dikendarai agen Kellerman dan agen Hill menepi di pinggiran hutan. Agen Kellerman memutuskan akan mengeksekusi Leticia di sana, walaupun agen Hill nampak ragu-ragu untuk melakukannya. Melihat kesempatan itu, Leticia sempat melarikan diri sebelum agen Hill melumpuhkannya. Karena tak ingin rencananya gagal, akhirnya agen Kellerman mengambil alih dan langsung mengeksekusi Leticia. Kembali ke Fox River. Ketika Schofield mencoba membuka toilet selnya, Bellick datang dan memperkenalkan teman baru satu sel untuk Schofield, yakni Highwire, yang merupakan seorang tahanan dengan gangguan mental. Close it up on 40. Don't make eye contact with him. Schofield menyampaikan masalah tersebut pada Link dan berencana memasukkan Highwire dalam rencana pelarian. Melihat keadaan Highwire yang kusut, Link tidak menyetujuinya. Maka, Schofield pun berencana untuk membobol tembok selnya di malam hari ketika Highwire tidur. Saat larut malam di dalam selnya, Schofield memastikan Highwire telah tertidur dan hendak melaksanakan aksinya. Namun, tiba-tiba dari atas ranjangnya, Highwire menatap tajam pada Schofield dan mengatakan bahwa dia memiliki gangguan saraf sehingga membuatnya tidak bisa tidur sama sekali. I got a neuroanatomic lesion affecting my reticular activating. It means I don't sleep. Sampai di sini, cerita akan bersambung ke episode berikutnya. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih.